Halo, Anto. Jangan lupa ya hari ini kita ada rapat jam 3. Iya, jam 3. Untuk alokasinya di gedung Clara sih. Oke, jangan lupa ya. Iya, gue ada arahnya ke Clara ya sekarang. Oke. Tok, tok. 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 Iya, Tok. Anto. Anto. Grade 179. Oke. Hal pertama yang dilakukan adalah DRH, Danger Response Help. Danger. Inti dari danger adalah 3A. Amankan diri, amankan lingkungan, dan amankan korban atau pasien. Intinya, sebelum kita mengamankan korban, kita sendiri haruslah aman. Yang berarti juga, terutama pada masa ini, mengenakan APD, ya seperti masker. Response. Jika sudah diamankan, coba cek kesadaran dari korban. Gunakanlah skala AVPO. AVPO adalah singkatan dari Alert, Verbal, Pain, dan Unresponsive. Alert berarti korbannya masih sadar atau responsif. Verbal berarti korban akan respon ketika diberikan stimulus verbal. Dapat dilakukannya shake and shout. Jangan dilakukan jika adanya cedera pada bagian leher atau luka pada bagian wajah. Dicurigakan adanya cedera servikal. Pain. Ketika diberikan stimulus nyeri, baru korban akan respon. Dapat dilakukannya tekannya lunula, trapezius squeeze, sternal rub, dan supraorbital press. Yang terakhir adalah U, unresponsive. Berarti korban tidak respon, meski sudah diberinya stimulus verbal ataupun stimulus pain. Setelah dilakukannya D dan R, lanjutkan dengan H, yaitu help. Dalam help, 119 dapat ditelepon. Ketika menelpon 119, perlu diberitahu identitas penolong, serta nomor telepon yang digunakan. Diberikan juga informasi ditemukannya korban dan juga kondisi dari korban, lokasi, spesifik tempat kejadian, meminta bawa alat, contohnya AED. Halo, perkenalkan nama saya Ingrid Telo dengan nomor 081241600300. Di sini saya menemukan seorang korban yaitu berjenis kelamin laki-laki dengan rentangan usia sekitar 20 tahun. Kemudian untuk kondisi pasiennya sendiri yaitu mengalami pucat serta ada lemas dan juga ada perdarahan di bagian tungkai kanan atas. Kemudian di sini saya berlokasi di belakang kampus dari Universitas Katolik Atmajaya Pluit, yaitu di Jalan Pluit Raya nomor 2 dan di belakang gedung Lukas. Segera untuk mengirimkan bantuan. Terima kasih. Setelah dilakukannya DRH, dapat dilanjutkan dengan primary survey yang memiliki mnemonic A, B, C, D, E. Dimulai dengan A, yaitu airway maintenance with restriction of cervical spine motion. Dalam A ini, penolong memastikan jalan nafas itu lancar atau tidak, beserta memeriksa jika terdapat cedera pada bagian servikal. Terdapat konsep look, listen. Dalam look, melihat jika adanya cedera servikal. Contoh, bisa jadi luka pada leher. Jika korban tidak sadar, curiga adanya cedera servikal. Jika ada alatnya, pasangkanlah collar neck. Jika tidak, sebisa mungkin untuk meminimalisir gerakan pada bagian leher atau kepala korban. Dalam listen, dengarlah jika ada suara abnormal. Suara abnormal biasanya menandakan jalur nafas terobstruksi atau tertutup. Jika memang adanya hambatan dari jalur nafas, lakukanlah head tilt chin lift. Dan jika curiga adanya cedera servikal, lakukanlah jaw thrust. Setelah airway, lalu dilanjutkan dengan B, breathing and ventilation. Dalam breathing, pastikanlah terdapat pertukaran udara di paru-paru. Terdapat konsep look, listen, feel. Dalam look, perhatikanlah gerakan dada pasien untuk memeriksa kesimetrisan dada korban atau pasien. Dan juga lihatlah gangguan struktur dalam. Dalam listen, lakukanlah auskultasi dan mendengar jika ada atau tidaknya suara abnormal. Dalam feel,
Rasakanlah jika ada atau tidak hembusan nafas. Setelah dilakukannya A dan B, dapat dilanjutkan dengan C, yaitu Circulation with Hemorrhage Control. Dalam C, periksalah jika terdapat luka atau perdarahan. Jika memang ada perdarahan, lakukanlah 5T. Tutup dan tekan luka, tekan proksimal, tinggikan dari jantung, tenangkan korban atau pasien. Ceklah nadi korban. Periksalah melalui arteri karotis. Juga dicek CRT atau Capillary Refill Time dengan tekanlah jari korban. Lihatlah seberapa lama warna kulit berubah dan balik kembali. CRT dinyatakan normal jika warna kulit kembali kurang dari 2 detik. Dilanjutkan dengan D, yaitu disability. Dalam D, dilakukannya penilaian tingkat kesadaran secara kuantitatif dengan menggunakan GCS atau Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale terdiri dari 3 hal yang perlu diperiksa: mata, verbal, dan fungsi motorik. Nilai total dari GCS adalah 15. Dengan mata memiliki nilai maksimal 4, verbal dengan nilai maksimal 5, dan fungsi motorik dengan nilai maksimal 6. Dimulai dari mata. Korban akan diberikan nilai 4 jika matanya terbuka spontan. Korban akan diberikan nilai 3 jika matanya terbuka setelah diberikan stimulus verbal. Akan diberikan nilai 2 jika mata korban terbuka setelah diberikan stimulus nyeri. Akan diberikannya nilai 1 jika mata tidak terbuka atau tidak respon. Verbal. Verbal dapat dinilai dengan memberi korban pertanyaan ataupun memanggil korban. Korban akan diberikan nilai 5 jika korban dapat memberi jawaban dengan kalimat jelas dan lengkap. Akan diberikan nilai 4 jika korban dapat memberi jawaban dengan kata-kata yang jelas tetapi dengan kebingungan. Akan diberikannya nilai 3 jika korban dapat berbicara dengan kata-kata yang jelas tetapi jawabannya tidak sesuai. Akan diberikannya nilai 2 jika korban menjawab dengan kata-kata yang tidak jelas. Akan diberikan nilai 1 jika korban tidak menjawab. Fungsi motorik korban akan diberikan nilai 6 jika korban dapat mengikuti perintah untuk menggerakkan bagian tubuhnya. Akan diberikan nilai 5 jika korban diberikan stimulus nyeri dan korban menggerakkan tangan mendekati stimulus tersebut. Akan diberikan nilai 4 jika korban diberikan stimulus nyeri, tetapi tangan korban menjauh dari stimulus itu. Akan diberikan nilai 3, artinya fleksi abnormal. Akan diberikan nilai 2 jika korban diberikan stimulus nyeri, tetapi terjadinya ekstensi abnormal. Akan diberikan nilai 1 jika tidak ada respon motorik. Setelah dilakukannya penilaian tingkat kesadaran korban dengan GCS, dilanjutkan dengan E, exposure and environmental control. Dalam E ini, perhatikanlah korban. Lihatlah jika ada luka tersembunyi, ruam, ataupun gigitan. Dalam kondisi hipotermi, jika memungkinkan, gantikanlah baju korban jika basah. Jika ada, selimutilah korban dengan thermal blanket. Meminta korban untuk meminum teh hangat. Dan berikanlah heat pad pada bagian ketiak, perut, dan selangkangan korban. Setelah dilakukannya primary survey, dapat dilanjutkan dengan secondary survey. Secondary survey memiliki mnemonic ample. A yaitu allergy, yang berarti menanyakan alergi dari korban. M yaitu medikasi, merujuk pada obat yang sedang digunakan korban. P itu past illnesses, merujuk pada riwayat penyakit korban. L itu last meal, merujuk pada terakhir kali korban makan atau minum. Dan E itu events, merujuk pada kejadian yang telah terjadi. Setelah itu semua, reevaluasi. Head-to-toe examination, yang berarti dapat diperiksa dari kepala hingga kaki korban jika masih terdapat cedera, luka, atau gangguan lainnya. Dapat dicek TTV atau tanda-tanda vital. Ceklah nadi korban, yang normalnya yaitu 60 hingga 100 beats per menit. Dan juga cek laju nafas korban, yang normalnya yaitu 12 hingga 20 nafas per menit. Jika memiliki alatnya, suhu dapat dicek dengan normal 36,1 hingga 37,5 derajat Celcius. Dan
Saturasi oksigen dapat dicek jika ada alatnya, yang normalnya yaitu lebih daripada 95%. Yang terakhir, tekanan darah juga dapat dicek jika memang alatnya ada, yang yaitu normalnya 100 hingga 120 mm merkuri sistol per 60 hingga 80 mm merkuri diastol.